Dan seperti apa situasi terkini arus balik di jalur tol Jawa menuju Jakarta? Kami bergabung bersama rekan-rekan yang bertugas di lapangan. Pemirsa, ada Galih Saputra di gerbang tol Kalikangkung Semarang, ada Andre Septian di kawasan Cipali, serta Nurul Zenita dari gerbang tol Cikatama. Kita sapa Semarang terlebih dahulu, ada Galih di sana. Galih, seperti apa kondisi arus balik di gerbang tol Kalikangkung saat ini? Apakah rekayasa lalu lintas masih diterapkan? Ya, selamat siang Naila dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini diprediksi menjadi puncak gelombang kedua arus balik Lebaran tahun 2023. Dan hingga saat ini arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas masih diterapkan mulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga kilometer 72 atau Cikampek. Dan memang rencananya rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga malam nanti atau sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun begitu, dari pihak kepolisian akan terus memantau bagaimana volume kendaraan yang terlihat di tol Trans Jawa ini. Dan nantinya jika sekitar 3 jam sebelum pukul 24 sudah ada penurunan volume kendaraan, nantinya rekayasa lalu lintas ini akan dinormalisasi sehingga lajur di kedua arah yang menuju ke Jakarta maupun menuju ke Jawa Tengah ini bisa berjalan normal seperti sedia kala. Dan untuk hingga saat ini di gerbang tol Kalikangkung sendiri arus lalu lintas masih terpantau sangat lancar. Dan seperti informasi yang kami terima sejak malam hingga tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraan yang melintas ini sudah mencapai angka 20.000 unit kendaraan. Kemudian dari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga siang ini sudah ada setidaknya 6.000 unit kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Dan memang untuk puncak arus balik pada gelombang pertama sudah terjadi pada 25 April kemarin, yang mana jumlah kendaraan yang melintas mencapai kurang lebih 55.000 unit kendaraan dalam sehari. Kemudian pada gelombang kedua ini puncak arus balik diperkirakan terjadi pada kemarin atau 30 April 2023, yang mana jumlahnya mencapai 60.000 unit kendaraan. Dan seperti diketahui bahwa jumlah kendaraan yang masuk saat arus mudik kemarin menuju ke Jawa Tengah mencapai lebih dari 390.000 unit kendaraan. Dan untuk kendaraan yang sudah mengikuti arus balik, angkanya sudah mencapai sekitar 382.000 unit kendaraan dan saat ini menyisakan 10.000 unit kendaraan atau sekitar 20%. Dan kami dapat informasikan bahwa jumlah kendaraan ini akan bergerak hari ini menuju ke arah Jakarta atau lebih tepatnya di kilometer 72 Cikampek, yang saat ini jumlahnya sudah mencapai angka 15.000 unit kendaraan di gerbang tol Cikampek atau kilometer 72 tersebut. Dan tentunya hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih terus dilakukan untuk menjamin kelancaran lalu lintas kendaraan yang akan mengikuti arus balik saat ini. Dan di gerbang tol Kalikangkung sendiri saat ini seluruh gerbang tol masih disiagakan untuk kendaraan yang melaju ke arah Jakarta, di mana ada 10 gardu tol utama ditambah dengan 5 gardu tol miring yang bisa digunakan untuk proses tapping menuju ke arah kilometer 72. Dan selain itu tentunya juga dihimbau untuk masyarakat untuk menyiapkan kendaraannya dalam kondisi prima dan kondisi fisiknya tidak mengantuk. Dan selain itu juga dihimbau kepada para pengguna jalan ini tidak parkir di bahu jalan karena hal ini bisa membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Dan selain itu juga dihimbau bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan ketersediaan saldo uang elektroniknya, sehingga nantinya ketika keluar di gerbang tol Cikampek atau kilometer 72 ini tidak mengalami ketersendatan. Dan seperti diketahui pada saat arus mudik kemarin ada sekitar 12.000 unit kendaraan yang menyebabkan ketersendatan di berbagai tol, sehingga hal ini menjadikan antrian menjadi cukup panjang. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kalikangkung. Kembali ke studio, Naila. Baik, dari gerbang tol Kalikangkung kita menuju ke Cirebon, ada Septian di sana. Bagaimana kondisi terakhir lalu lintas Cipali pagi hingga siang ini pada puncak terakhir arus balik? Selamat siang Naila, untuk kondisi arus lalu lintas dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, memang kondisi ruas tol Cipali dalam keadaan yang ramai lancar namun cenderung lengang. Begitu juga dengan dominasi dari kendaraan adalah kendaraan mobil beroda 4 dan juga bus antar kota antar provinsi yang memang namun intensitasnya tidak setinggi pada sore hingga malam hari. Begitu juga dengan volume kendaraan yang melintas di Gate Palimanan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan Naila sejak kemarin pagi 24 jam terakhir telah tercatat
82.000 kendaraan, sehingga yang melintas dari arah ruas tol Trans Jawa menuju ke gate Cikatama untuk dari tanggal 24 ini telah mencapai angka 640.000. Namun Naila, tentunya tidak hanya ke arah barat saja para pemudik melangsungkan arus balik, namun juga yang ke arah timur ataupun kembali ke arah Pulau Jawa. Dan sekarang saat ini saya berada di Simpang 5 Bundaran Mangga Indramayu, di mana bisa kami sampaikan juga terjadi adanya kepadatan, terlebih pada Hari Buruh Internasional yang terjadi di Kota Indramayu. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar untuk menanyakan apakah ada kepadatan pada Hari Buruh, terlebih dalam kaitannya dengan puncak arus balik terakhir untuk Lebaran 2023. Selamat siang Pak Fahri. Ya, selamat siang. Jadi pantauan hari ini situasi arus lalu lintas memang sudah ada penurunan volume kendaraan ya. Dibandingkan tadi malam, memang tadi malam itu volume kendaraan masih cukup signifikan. Ada peningkatan, termasuk yang dari arah Jawa Tengah ke arah Jakarta, dan juga di Jalan Pantura Arteri, baik itu yang dari arah Jakarta ke arah Cirebon maupun dari arah Cirebon ke arah Jakarta. Dan memang kalau kita lihat bahwa gelombang kedua arus balik itu terjadi pada hari Sabtu kemarin, ya tepatnya pada saat diberlakukan one way. Dan memang ada pantauan dari kami juga bahwa peningkatan arus juga terjadi di Pantura Arteri. Pada hari Minggu terakhir kemarin itu sudah mencapai angka 50.000 dari arah Cirebon sampai dengan ke arah Jakarta atau ke arah Subang, seperti itu. Lalu Pak, untuk hari ini, tanggal 1 Mei yang merupakan Hari Buruh Internasional, apakah terjadi kepadatan di ruas arteri di Indramayu Pak dengan adanya orasi dari masyarakat? Sampai saat ini tidak ada, ya, dikarenakan kami juga sudah menghimbau kepada para massa aksi untuk sama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas. Dan semuanya kegiatan kita lakukan pengawalan dan juga pengamanan. Sampai saat ini semuanya kondusif dan relatif tidak ada kepadatan. Oke, baik Pak, terakhir untuk kondisi arus lalu lintas yang terdampak one way selain dari Palimanan, untuk yang melewati Indramayu bisa melewat mana Pak untuk kembali ke daerah Jawa Tengah, mengingat mungkin ada masyarakat yang juga melakukan arus baliknya ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya Pak? Ya, jadi untuk yang akan mengarah ke arah Jawa Tengah, ya dari arah Jakarta, memang bisa masuk wilayah di Kota Indramayu. Nanti dari Lingkar Lobener kita arahkan ke arah Bundaran Mangga. Dari arah Bundaran Mangga atau Simpang 5 ini kita akan arahkan melalui arah Karangampel, Kerangkeng, masuk Kota Cirebon. Nanti masuk Lingkario Sudarso di Kota Cirebon sampai dengan ke arah Mundu sampai dengan ke arah Brebes, Jawa Tengah. Itu adalah jalur juga yang kita gunakan, jalur alternatif ke Jawa Tengah apabila memang terjadi kepadatan di Pantura Arteri wilayah Kota Cirebon dan juga wilayah Kabupaten Cirebon di Palimanan, seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Fahri. Dan itulah pemirsa wawancara kami bersama dengan Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar untuk mengenai apakah terjadi lonjakan. Namun disampaikan bahwa untuk kondisi arus lalu lintas khusus ya pada ke arah Jakarta maupun yang akan kembali ke daerah Jawa Tengah dalam kondisi arus lalu lintas yang ramai lancar. Demikian Naila yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari Cirebon kita menuju ke gerbang tol Cikatama. Nurul, bagaimana dengan situasi di gerbang tol Cikatama saat ini dan bagaimana dengan penerapan rekayasa lalu lintas di sana? Naila dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas sejak pagi tadi sampai dengan siang ini masih terpantau ramai lancar. Dan jika kita lihat datanya sejak pukul 5 subuh tadi sampai dengan sekarang sudah ada sekitar 18.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan selain itu Naila dan juga pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas ini masih diterapkan untuk one way dan juga kontraflow. One way ini dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dan untuk kontraflow dimulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Dan memang rencananya pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini akan terus berjalan sampai dengan pukul 12 malam nanti. Namun memang penerapannya masih situasional melihat bagaimana kondisi di lapangan nanti. Jika saja dalam kurun waktu 3 jam berturut-turut
volume kendaraan ini masih cenderung rendah, maka bisa saja rekayasa lalu lintas ini dihentikan. Begitu juga jika dalam periode 3 jam sebelum dari jadwal pemberhentian rekayasa lalu lintas, yang mana rekayasa lalu lintas ini dijadwalkan pada pukul 12, maka jika pada pukul 9 malam nanti volume kendaraan ini masih tinggi, maka nanti pihak Jasa Marga atas disreksi kepolisian akan mempertimbangkan apakah rekayasa lalu lintas ini akan diteruskan atau tidak. Dan selain itu, sebagai informasi tambahan Naila dan juga pemirsa, saat ini pihak Jasa Marga, Jasa Raharja ini sedang menunggu kedatangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan datang ke kantor Jasa Marga, tepatnya di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Dan nanti agendanya Bapak Menhub ini akan rapat koordinasi bersama Jasa Marga dan juga bersama Jasa Raharja terkait arus balik Lebaran 2023. Dan nanti kami akan menunggu, rencananya akan tiba, Menhub akan tiba di kantor Jasa Marga ini pada pukul 11.20. Kita akan nantikan nanti kedatangannya dan apakah nanti akan ada preskon akan kita sampaikan. Demikian Naila, saya kembalikan ke Anda. Baik, rekan Nurul Zenita melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada Andres Septian dari Cirebon dan juga Galih Saputra dari gerbang tol Kalikangkung. Terima kasih rekan-rekan.